Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah standar ganda. Standar ganda. Subtemanya pagi ini batu sandungan, nanti yang kedua tidak adil, ketidakadilan. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya hidup ini adalah sekedar training. Hidup ini sebenarnya training. Banyak orang tidak merasa, karena singkat dibandingkan kekekalan. Jadi cuma training sebenarnya. Training atau sekolah atau kuliah bolehlah. Kuliah kehidupan. Ya. Tentu saja ada yang lulus, ada yang gagal. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya pas-pasan. Kalau lagi lulusan di STT itu ya, graduation, dipanggil tuh namanya. A, lulus dengan predikat memuaskan. Wih, semua tepuk tangan. Panggil. B, lulus dengan predikat terpuji. Wah, lebih lagi. C, lulus pas-pasan. Enggak sih, enggak ada seperti itu. Yang ada gini, lulus cukup. Ya, itu benar tuh. Cukup gitu. Ya, langsung lemes semua. Cukup. Cukup tuh artinya pas-pasan. Enggak enak hati lah daripada enggak lulus. Jangan tersinggung ya yang dulunya C. Hidup ini seperti itu sebenarnya. Hidup kita ini nilainya berapa di hadapan Tuhan? Coba dipikirkan baik-baik. Banyak orang gak pernah memikirkan hidupnya. Sebagian karena diajar, sekali selamat tetap selamat. Selamatnya seseorang sama selamatnya yang lain itu beda kualitasnya. Jangan dianggap sama, semua masuk surga di ruangan yang sama, di tempat duduk yang sama. Enggak begitu. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan berkehendak, kalau Bapak Ibu Saudara tahu sistem manufacturing, di manufaktur itu ya, ada ban berjalan, produknya, produk akhir itu kan di QC. Yang dibuang itu namanya apa? Defect, reject atau defect. Kebijakan yang paling hebat di dunia ini, kalau ada suatu pabrik yang zero defect, defectnya 0. Itu filosofi manajemen yang hebat itu, zero defect saya maunya. Gitu. Tuhan kita maunya sempurna, zero defect. Tidak ada seorang pun yang binasa. Itu maksudnya. Ya. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalimat ini clear, supaya jangan ada yang binasa di antara kita. Jadi kalau ada orang yang ngajar, manusia itu nasib, udah ditentukan binasa, itu ajaran yang ngawur itu. Salah, gak menghormati Alkitab. Perhatikan baik-baik saudara, apapun alirannya Kristen di dunia ini, kalau dia tidak menghormati Alkitab, pasti salah. Penyesatan itu asalnya dari situ. Berapa hari yang lalu saya talk show atau podcast sama CBN ya, Cahaya Bagi Negeri. Pertanyaannya, kenapa sih orang menyimpang? Kenapa ada Kristen seperti progresif yang mengatakan neraka itu tidak ada dan sebagainya? Kenapa? Kenapa ada Kristen liberal? Kenapa ada ini, ada itu? Simple jawabannya. Karena tidak memandang Alkitab sebagai firman Tuhan yang sempurna. Kalimatnya jelas, Alkitab itu benar sih, tapi ya ada yang lain yang benar juga. Gitu. Saudara perhatikan mulai sekarang baik-baik. Orang yang merendahkan Alkitab, itu pasti sesat. Pasti.
Suatu hari saudara akan tahu. Pelan-pelan ini. Kebenaran itu nggak bisa dicekokin seperti minum jamu. Luk, nggak bisa. Pelan-pelan. Tapi ada syaratnya. Saudara dikasih obat pelan-pelan nih, vitamin jiwa. Tapi saudara jangan keluar dari sini lalu minum racun. Sama aja bohong. Banyak orang yang suka jajan, khotbah di sini, khotbah di sono, keracunan. Ini bukan supaya saudara di sini terus, bukan. Supaya saudara pilih yang benar-benar benar. Jangan merasa benar diaminkan. Jangan lihat hamba Tuhannya. Lihat firman-Nya. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tuhan maunya kita lulus. Kalau sampai kita tidak lulus, salahnya siapa? Ya salah sendiri dong. Masa salah Tuhan? Ada enggak anak di sekolahin terus anaknya enggak lulus, gurunya yang disalah-salahin? Kamu enggak bisa ngajar sih. Gitu. Orang tua kebanyakan cari kambing hitam memang. Di gereja juga gitu tuh. Guru sekolah minggunya dimarah-marahin sama orang tua. Ini gimana sih ngajar anakku? Anakku jadi nakal begini. Dia lupa di gereja cuma 1 jam 2 jam. Yang di rumah seharian kali 6 hari, kali 7. Siapa yang didik? Anak itu lihat orang tuanya. Dia fotokopi dari orang tuanya. Kok nyalain guru sekolah minggu? Enak aja. Emang gampang didik anak. Ya, itu tidak bertanggung jawab manusia itu. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita itu disetting supaya kualitas kita itu anak Allah. Jangan anak setan. Ya, settingnya tinggi sekali. Juara kau. Itu loh. Juara di bumi ini, anak Allah. Inilah yang dimaksud dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1. Setiap kita itu punya kewajiban ikut perlombaan. Menang kalah, silahkan berjuang. Saya mau ingatkan ya, Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, turun dari surga ke bumi, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Sama seperti kita. Ia pun belajar, bukannya aku udah pinter, anak Allah. Bukan, dia belajar. Alkitab mencatat dengan ratap tangis dan air mata. Ia memohon, berjuang terhadap dia, Bapak maksudnya, yang bisa menyelamatkannya dari maut. Gak ada keistimewaan, disamakan dalam perjuangannya menjadi kudus. Tetapi ia bukan manusia biasa. Ia anak Allah yang turun dari surga. Tapi diperlakukan sama dengan manusia. Ada amin? Orang yang menolak anak, dia menolak Bapa. Sebab tidak ada jalan lain kecuali melalui sang anak. Orang tidak percaya anak diutus Bapa dari surga, dia menolak Bapa. Dia menghina Bapa, saya kasih tahu. Utusan satu-satunya ditolak. Hati-hati loh saudara. Ya, hati-hati. Saya dapat tema ini ya bukan karena pikiran sendiri. Standar ganda kan biasa aja sebenarnya. Tapi ada yang mau saya sampaikan nih. Tuhan kasih sesuatu sama kita, saudara. Saudara harus serius. Kita itu di training supaya memiliki karakter anak Allah. Yang pertama, menaklukkan natur dosa. Manusia itu punya natur dosa. Kedagingannya itu masih ada setiap kita itu. Cuman ada yang masih kental banget. Udah yang mulai encer. Ada yang tinggal dikit. Ya. Saudara yang mana ya? Nanti check up ya ke laboratorium. Gak bisa dicek pakai darah. Natur dosa ini ada banyak yang salah mengerti lagi. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita diampuni, maka sudah gak ada natur dosanya. Salah. Kita punya natur dosa. Dan iblis tahu hal itu.
Makanya Alkitab memperingatkan agar kita berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab musuh-musuh iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Orang yang bisa ditelan iblis, ditelan sama dia. Bukan secara fisik ya, ditelan pikirannya. Miring dia langsung. Ya, itu bahaya sekali itu. Natur dosa, kalau kita berhasil menguasai natur dosa ini, tidak terikat apapun, nah itu baru lepas. Meskipun natur dosa ada, tapi dia tidak berkuasa lagi. Kuasanya hilang natur dosanya. Sehingga kita bukan tidak mau berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Itu beda loh. Kalau natur dosanya sudah dikuasai, tidak bisa buat dosa. Ngapain begitu, malu-maluin gitu. Kalau orang yang masih hidup natur dosanya, asik. Dia doyan dosa. Ini yang membedakan satu orang dengan yang lain. Makanya Alkitab berkata, berubahlah menurut pembaharuan budi. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dibaca itu. Kita itu harus berubah akal budi kita. Jangan makin hari makin ngaco pikirannya. Tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi apa maksudnya? Jadi apa nih? Aduh. Makanya hidup kehendak bebas ini tidak boleh diartikan suka-suka. Kemarin ada yang tanya, Pak, manusia dikasih kehendak bebas, berarti suka-suka dong Pak? Bebas. Kamu salah ngerti. Kehendak bebas kita itu harus dipakai untuk Tuhan. Kehendak bebas kita itu harus dipakai untuk kebenaran, bukan untuk kejahatan. Ya, kehendak bebas itu artinya bukan kehendak yang sebebas-bebasnya, bukan. Kehendak bebas itu saudara bisa milih bagaimana harus hidup. Mau A, mau B, mau C, bisa. Mau terpuji, bisa. Memuaskan, bisa. Atau cukup saja. Lah bisa, terserah. Kita kan Tuhan kasih kita pilihan. Jadi musuh manusia yang terbesar itu dirinya sendiri sebenarnya. Jangan pernah ya nyalain, aku digoda setan sih Pak kemarin itu. Makanya aku jatuh dalam dosa, pergi sama kuntilanak itu Pak. Itu gara-gara si kuntilanak itu Pak. Enggak, tapi kau doyan. Yang salah itu manusianya, kita sendiri. Amin gak nih? Jangan pernah cari kambing hitam. Yang salah dia Pak. Saya perhatikan ya, orang yang bermasalah itu nuding orang lain. Selalu. Perhatikan deh Bapak Ibu. Perhatikan di rumah aja gak usah jauh-jauh. Kalau lagi berantem tuh nuding orang lain. Tuding diri sendiri. Kenapa ya kok begini ya? Kenapa begitu ya? Gitu. Introspeksi diri. Ya, jangan sampai begitu. Nah, orang yang Alkitab itu sebenarnya mengajar dari awal supaya kita tidak punya standar ganda. Dari awal, yang terutama, yang paling penting itu. Tidak punya standar ganda. Jangan sampai kita punya standarnya ganda. Menyembah ini, tapi juga menyembah ini. Itu ganda namanya. Ya. Standar ganda itu gini loh. Suatu keadaan di mana seseorang memakai 2 set aturan. Aturannya punya 2 dia. Kalau untuk orang lain yang ini nih, untuk aku beda. Itu standar ganda itu. Mestinya keadilan itu sama. Sama. Ini beda aturan mainnya. Ya, itu beda. Ini beda dengan gini loh ya. Kalau orang tua nasihati anak kecilnya. Tidur jam 8. Lalu anak kecilnya bilang, kok papa gak tidur? Itu bukan standar ganda. Kondisinya beda. Dia anak kecil, ini orang tuanya. Jadi standar ganda itu kondisi yang sama. Misalnya punya anak kembar 2. Yang satu tidur jam 8. Lu kok saudaraku enggak Pak? Terserah aku. Oh, itu standar ganda itu. Itu standar ganda. Mengerti maksudnya ya? Nah, jadi 2 set aturan yang diterapkan ke orang yang berbeda atau diri sendiri. Didasarkan pada kepentingan diri sendiri atau kesenangan pribadi. Itu standar ganda namanya. Saudara jangan merasa tidak standar ganda ya, nanti kita lihat. Contoh standar ganda itu gini. Orang yang mudah mengkritik
Jelek itu. Begitu tuh jelek. Tapi kalau orang lain mengkritik dia, ngamuk dia. Apa lo bilang? Nah itu standar ganda tuh. Mengkritik mau, tapi tidak mau dikritik. Itu standar ganda namanya. Ya, itu salah satunya. Mengkritik orang melakukan kesalahan si A itu. Tapi dia sendiri melakukan hal yang sama. Coba. Berapa tahun yang lalu mama saya meninggal. Waktu meninggal saya ke tempat RW, ketua RW. Begitu saya ketok-ketok, ketua RW-nya bilang gini, jangan masuk rumah. Loh kenapa Pak? Orang meninggal itu bawa sial. Oke deh. Oh gitu ya, oke baik. Ya udah saya nggak masuk. Ya udah nggak apa-apa. Suratnya dianterin pembantunya keluar. Oke, terima kasih. Suatu hari, mamanya dia yang mati. Dia bertamu ke saya. Stop. Tinggal di luar. Serius, saya bener loh. Saya mau kasih pelajaran sama dia. Stop. Bukankah kau berkata, kalau orang meninggal bawa sial? Gak apa-apa lah. Sama teman sendiri, kan saya ketua RW, gitu. Kurang ajar kau ya. Standar ganda itu namanya. Ngerti gak maksudnya? Jangan buat dua aturan yang berbeda. Kalau kau merasa sial, waduh aku gak mau masuk karena pengertiannya kan gitu dia. Ya mestinya dia menerapkan loh, dia enggak bebas. Itu standar ganda loh saudara. Itu udah lama, belasan tahun yang lalu. Kalau hari ini ya saya enggak gitu, saya diamin aja udah, percuma orang ini. Tutup aja pintunya. Habis mau menang sendiri, standar ganda itu mau menang sendiri. Yang kedua, menuntut orang lain melakukan suatu prinsip, tapi diri sendiri enggak taat. Ngerti gak? Di rumah ini enggak boleh ada yang ngerokok. Misalnya, enggak boleh ada yang ngerokok. Itu standar ganda namanya. Itu terjadi itu. Nanti kita lihat ya di gereja terjadi apa enggak. Jangan ketawa-ketawa. Kadang-kadang kita itu enggak berasa ya. Iya ya, ternyata aku sakit jiwa loh selama ini. Beneran loh. Banyak orang itu sakit jiwa saya lihat sebenarnya. Bukan sakit jiwa gila itu bukan. Maksudnya sakit jiwa itu enggak lurus seperti yang Tuhan inginkan. Miring dia. Tapi enggak merasa miring. Ya, kualitas di hadapan Tuhan anak Allah itu nggak mungkin miring. Makanya dikikis nih pagi ini, jangan standar ganda. Yang ketiga, kita mengharapkan orang lain seperti kita. Tapi nggak mau orang lain berharap seperti kita seperti dia. Aku yang paling benar. Itu standar ganda loh sebenarnya. Nggak berlaku dua arah. Aku yang menentukan bukan kau. Itu standar ganda itu saudara. Standar ganda ini jadi masalah di mana-mana. Kenapa? Satu, karena standar ganda itu ciri kemunafikan. Ketika saya bilang jangan rokok ya saudara, tapi saya ngerokok. Itu munafik orang itu. Orang seperti itu jangan diikuti saudara. Tidak pantas jadi teladan. Apalagi bicara kebenaran. Orang munafik itu tidak pantas jadi guru. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu orang munafik terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Gitu kan? Enggak pantas kamu ngajar-ngajar begitu. Mendingan jadi orang biasa. Ngajar ngotot-ngotot tapi standar ganda. Orang lain diharapkan hidup kudus, dirinya kudis. Ini benar-benar loh, ya. Munafik. Orang lain disalah-salahin. Dirinya salah, enggak apa-apa. Waduh, standar ganda ini luar biasa loh, mengerikannya itu. Ya. Sebab standar ganda ini sangat negatif. Kenapa? Meruntuhkan kredibilitas seseorang. Kalau saya berkata jangan merokok, tapi saya merokok, saudara masih mau datang lagi enggak kira-kira? Enggak mungkin. Ngomong kosong ini, gitu.
Nggak mungkin. Itu orang munafik namanya. Ya. Kecuali zaman dulu pernah ngerokok, ya zaman dulu nggak usah diomongin. Saudara tahu nggak soal merokok ya? Saya kan heran ya, orang-orang kenapa sih kok suka merokok? Enaknya apa sih gitu. Waktu saya kuliah baru masuk kuliah nih di Salemba situ. Saya lihatin kok teman saya udah ngerokok gitu ya. Saya kan bukan pengen ngerokok, pengen nyobain apa sih enaknya ngerokok itu gitu. Saya cobain dong minta satu. Kok gak enak? Gak enak loh, orang yang gak pernah ngerokok itu gak enak loh. Gak enak. Oh mungkin sekali masih, nanti 2 kali enak kali. Gak enak. 3 kali. Gak enak. Mungkin nanti kalau habis enak kali ya. Saya tahan-tahan pokoknya. Sampai separuh pusing saya. Gak biasa ngerokok kan pusing ngerokok. Aduh kayak begini kok enak apanya yang enak ini. Udah, jadi saya tahu ngerokok itu bagaimana. Gak enak, tapi jadi enak buat orang-orang. Sesuatu yang diulang-ulang itu bahaya loh. Yang gak enak jadi enak, yang gak benar seolah-olah benar. Diulang-ulang terus soalnya. Makanya kita harus punya kebiasaan yang benar. Dibenerin aja terus kebiasaan lama-lama benar. Itu dalam segala hal loh. Saudara pikir pemusik seperti ini langsung belajar semalam terus bisa gitu? Kan gak diulang-ulang. Diulang-ulang, lama-lama pintar. Lama-lama gak usah mikir, tangannya hidup dia. Dia tahu sendiri C yang mana, D yang mana. Gak usah lihat kalau baru belajar gini. Yang mana sih? Salah mencet lagi. Ngelihat aja salah bayangin. Hati-hati ya saudara. Standar ganda ini sudah menjadi kebiasaan semua orang. Hari ini yuk kita sembuh. Sudah biasa semua orang nih. Itu sebabnya orang gak mau lihat. Kalau kita ngomong orang gak mau dengar. Standar ganda. Ya. Standar ganda ini pasti tidak adil. Orang lain dituntut begitu, diri sendiri terserah. Nah itu tidak adil tuh. Ya, nggak boleh standar ganda. Di dalam konteks Alkitab, orang Farisi itu paling dimarahin sama Tuhan Yesus dan pemimpin agama. Karena mereka standarnya ganda. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Gak bisa. Standarnya ganda. Kalau mau selamat datangnya ke Tuhan Yesus. Kalau mau enak di bumi datangnya ke Mamon. Itu ganda itu. Bercabang. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Gak mungkin dua-duanya. Pasti pilih salah satu itu. Pasti. Ya, ini orang yang standarnya ganda. Jadi kalau kita, bahkan ya firman Tuhan yang pertama kali disebut. Dari 10 firman. Itu di Ulangan 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada standar lain. Standarnya cuma satu. Tuhan Allah. Adonai Elohim. Gak ada yang lain. Standarnya 2 semua orang. Satu Allah juga, dunia juga, kan enak dua-duanya. Enak dong. Itu standar ganda itu. Standar tuh mesti satu, Alkitab katakan. Ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, Adonai Elohim. Itu cuma satu artinya. Jangan nyanyi doang ya saudara ya. Kita itu mulai sekarang pakai perasaan supaya nggak standar ganda. Nyanyinya di mulut bagus, kelakuannya, pikirannya beda. Ya, kita kerahkan seluruh perasaan kita juga. Gimana ini caranya ya? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad, Adonai Elohim,
Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Satu standarnya, jangan bercabang-cabang hati. Orang Farisi menetapkan standar sama orang lain beda dengan dirinya sendiri. Matius 23 ayat 4. Orang Farisi dan ahli Taurat memberikan beban hukum yang berat kepada orang lain. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, saudara. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini curang nih. Orang nyuruh orang lain gitu, tapi dirinya sendiri gak mau kerja. Banyak model begitu. Di gereja banyak itu model begitu. Idenya banyak banget. Gini aja, gitu aja. Tapi gak kerja orangnya. Saya udah tahu ini tipe omong besar ini. Banyak loh idenya. Dituangkan dalam tulisan tuh banyak sekali tuh. Tapi dia gak muncul-muncul. Cuma melempar bola. Itu dia. Banyak sekali yang begitu. Ya, tidak bertanggung jawab. Melempar beban ke orang lain tapi dirinya nggak mau ikutan. Makanya kalau melayani Tuhan, kalau saya nganggur-nganggur terus saya minta tolong saudara layani Tuhan, ya itu omong kosong itu. Melayani Tuhan itu kita yang jadi contoh. Sama saudara kalau mau jadi agent of change, pengubah sekeliling, jadi contoh. Kok saudara nggak bisa jadi contoh, kita nggak bisa jadi contoh, percuma kita ngomong apapun. Percuma. Orang cuman yes di depannya. Di belakangnya bodoh amat lo ngomong apa. Ngomong kosong. Itu loh yang meruntuhkan kredibilitas seseorang itu. Kita kalau mau dipakai Tuhan, jangan standar ganda, jangan munafik. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ya, kalau kita belum bisa melakukan itu nggak usah ngotot-ngotot soal itu. Kita itu harus hidup sehat loh. Ngotot tapi dirinya sendiri ngawur. Gak usah, nanti pelan-pelan belajar dulu. Supaya orang lain tidak melihat kita munafik. Emang enak dikatain orang munafik? Iya kan? Kita hidup benar aja dikatain orang. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Matius 23 ayat 26. Hai orang-orang Farisi yang buta. Ini orang Farisi gak buta loh ya. Dikatain buta itu maksudnya buta rohani. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ada nggak di sini yang kalau membersihkan cangkir, yang dibersihin luarnya doang? Dicuci pakai sabun, luarnya aja, dalamnya enggak. Enggak ada kan? Nah, tapi begitulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Makanya Tuhan berkata, kamu seperti kuburan. Kuburan, ya, Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang kelihatan bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Pakaiannya sih rapi sih, putih-putih. Hatinya penuh cacing belatung. Ini loh orang-orang munafik itu begitu. Orang kalau agamawi itu biasanya begitu. Luarnya yang dipoles, dalamnya mengerikan. Makanya saudara jangan agamawi, saudara harus bertuhan, bukan beragama. Ada amin? Kalau enggak percuma, gayanya aja beragama. Tapi hidupnya enggak benar, bagaimana kita bisa melihat orang seperti itu ya. Yesus jelas menentang keras kemunafikan, standar ganda. Orang Farisi menghakimi orang lain tapi dia sendiri tidak taat hukum. Itu orang Farisi itu. Perhatikan kemunafikan orang Farisi, standar gandanya. Celakalah kamu, Matius 23 ayat 23. Nah ini penting, dicatat baik-baik.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan, kamu bayar. Dia bayar tuh. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini ayat ini bisa diputar-putar gak karuan ini nanti. Satu-satu saya bahas ya. Orang munafik itu, ahli Taurat ini, dia bayar persepuluhan. Tapi yang lebih penting malah gak dilakukan. Padahal hidup itu prioritas, yang penting dulu baru yang gak penting. Artinya persepuluhan dibanding yang belas kasihan, keadilan dan sebagainya itu penting mana? Penting belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Yang penting malah kau nggak lakukan, kata Tuhan Yesus. Begitu kan? Ini Tuhan lagi ngajar persepuluhan atau ngajar apa? Tuhan sedang mengajar kamu orang munafik. Persepuluhan kau bayar, yang penting nggak kau lakukan. Sama dengan orang-orang hari ini. Ngajarin persepuluhan. Tapi yang penting kau nggak lakukan. Pakai ayat ini katanya Tuhan Yesus mengajar persepuluhan katanya. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar supaya kita tidak munafik. Ada amin gak nih? Dengerin tuh yang di luar sana. Yang suka bikin di YouTube. Bela persepuluhan. Ini ngajar persepuluhan, kau ngerti bahasa Indonesia gak sih? Ini Tuhan Yesus sedang marah. Kamu itu bayar persepuluhan, tapi yang penting gak dilakukan. Ya sama. Kau promosi persepuluhan terus. Yang penting gak dilakukan. Kebenaran gak diajarin. Waduh, ini ngeri loh. Ini sebenarnya persis orang Farisi zaman dulu itu. Persis, mementingkan persepuluhan yang lebih penting gak dilakukan. Ini sebelum Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya tidak berlaku Taurat. Yang berlaku hukum kasih karunia. Jangankan 10%, kalau kamu punya banyak, triliunan, kasih 12, kasih 15, kasih 20%. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan standarnya ganda. Kalau minta berkat aja 100 kali lipat. Ngasih 10% aja dibalik 100 kali lipat. Balik berapa itu jadi? 100 kali 10, 1000%. Itu sebenarnya orang gak waras itu. Berani ngadep Tuhan, berani nuntut Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, apa katamu? Gak usah Tuhan lah, malaikat aja. Itu Tuhan ya, matre satu orang itu. Semua dihubungkan dengan duit. Ya. Nah, jadi salah satu lagi contohnya. Tentang hari Sabat. Saudara tahu nggak hari Sabat itu zaman dulu, waktu zamannya Taurat, orang itu nggak boleh masak loh. Saudara. Hari itu orang nggak boleh masak. Hari itu nggak boleh teriak-teriak rame, nggak boleh. Hari itu nggak boleh ke dokter, nggak boleh. Pergi berjalan melebihi berapa ratus meter, nggak boleh. Aturannya agamawi banget pokoknya, kaku gitu. Nah, apa yang terjadi dengan orang Farisi? Kalau memang kaku kau lakukan dong. Ternyata enggak juga loh. Ini gila bener loh standarnya. Ganda. Ya. Tentang hari Sabat. Lukas 14 ayat 5. Siapakah di antara kamu yang tidak akan segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur itu pada hari Sabat? Tuhan Yesus bilang begini, orang Farisi kan, itu kan ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Melanggar Taurat, kata orang Farisi. Tuhan berkata gini, kalau lembumu masuk ke masuk ke sumur atau ke selokan atau apa, kamu tolongin apa enggak? Ditolongin sama orang Farisi. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa dibiarin aja mati lembunya? Sabat, tapi ditolongin. Kenapa kira-kira? Rugi dong kalau mati. Itu standar ganda. Orang lain gak boleh, dia sendiri suka-suka sendiri. Nah, ini kemunafikan ini terjadi di mana-mana. Di mana-mana, saudara. Termasuk di gereja. Orang yang suka mengkampanyekan persepuluhan itu, cek hidupnya, bayar persepuluhan enggak dia?
Coba dicek, bayar persepuluhan enggak dia? Ya. Bayar aja masih kurang, saya kasih tahu. Dari triliun atau ratusan M, kau bayar 10%, kau menghina Tuhan namanya. Kalau punya banyak, yang dibanyak dituntut banyak. Yang sedikit dituntut sedikit. Bukan persentasenya, hatinya. Kita itu enggak boleh loh punya standar ganda itu. Munafik itu namanya. Ya. Yohanes 8 ayat 7. Ini kemunafikan yang luar biasa ini. Ada seorang perempuan tetangga basah berbuat zina. Yang diseret ke tengah-tengah kerumunan orang banyak. Siapa yang diseret? Lakinya mana? Laki-lakinya. Loh kok gak diseret? Emang dia berbuat zina sendirian? Kan ada laki-lakinya pasti. Laki-lakinya kok gak diseret? Aneh gak itu? Standar ganda. Kalau perempuan aja mentang-mentang lemah. Diseret. Maksudnya kan perempuan dan laki-lakinya dong. Itu aja udah standar ganda. Itu gila itu. Untung ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan bilang begini. Di antara kamu yang gak pernah buat salah, lempari dia. Satu-satu pergi. Ketahuan dosanya soalnya. Kan Tuhan Yesus nulis di tanah tuh. Kan semua orang gak tahu apa tulisan apa sih gitu. Kalau kita mengerti cerita tradisi hari itu ya. Apa yang dilakukan seorang imam di Bait Allah. Dia menulis ke tanah itu apa yang ditulis. Ternyata yang ditulis itu adalah dosa yang diperbuat oleh orang yang di situ. Si terhukum, si terdakwa. Ditulis, lalu itu ketok palu, dihukum. Gitu. Nah, ini sama kerumunan banyak orang, perempuan tetangga basah berbuat zina, dihakimi. Tuhan Yesus pas ada di situ, sengaja dibawa ke situ. Tuhan disuruh jadi hakimnya, imam besarnya. Mereka nggak tahu itu profetik, memang Yesus imam besar. Tapi Tuhan menggunakan kesempatan itu, tulis di tanah. Yang paling depan siapa namanya gitu ya. Kan yang paling depan pasti yang paling senior hari itu. Iya dong, yang paling tua, yang janggutnya udah panjang gitu. Pakai pakaian agama gitu. Paling depan tuh senior, ditulis namanya. Si tuyul ini. Dulu pernah dosanya ini nih. Yang paling depan kan, ini gimana sih? Ditanya nulis-nulis diem aja lagi. Dia lihat dong. Loh, namaku. Pergi dia, diam-diam. Sampingnya juga gitu. Pergi diam-diam. Semua ketahuan dosanya. Orang berdosa berani menghakimi orang lain yang berdosa. Standar ganda ya. Orang mau menghakimi orang tapi dirinya sendiri jangan dihukum. Padahal dosa juga. Itu standar ganda loh. Seringkali kita menghakimi sesama kita, seolah-olah kita tidak pernah buat dosa. Itu standar ganda. Makanya saya nggak berani menghakimi orang. Itu standar ganda. Biarlah orang itu salah, aku juga salah kok suatu hari, siapa tahu. Atau yang lalu pernah salah juga. Tapi kita perbaiki. Kita harus perbaiki. Kalau nggak mau diperbaiki ya terserah. Gitu. Tapi kita nggak boleh menghakimi. Ada amin, saudara? Aminnya yang kenceng dong. Amin? Itu, semangat. Ya. Oke, jadi itulah yang diperbuat oleh orang-orang yang standarnya ganda. Mencari kesalahan orang lain, sementara dirinya sendiri bersalah. Itu standar ganda namanya. Ya, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas, yang mau menang sendiri. Yang mau menang sendiri, waduh, ini yang merusak loh di dalam pelayanan, di masyarakat, di pemerintahan, di mana saja ini merusak ini. Makanya Alkitab berkata di kitab Pengkhotbah, di pengadilan saja yang seharusnya ada keadilan, tidak ada keadilan. Bayangkan, waduh, standarnya ganda. Makanya ya, aduh gimana ya ngomongnya ya, gak apa-apa deh. Ada orang yang tanya saya, Pak itu Pak, orang itu Pak, menyerang saya terus Pak. Oh ya,
Dalam hati saya, kenapa kau diserang? Kan gak mungkin dong orang gak ngapa-ngapain diserang. Orang itu suka menunjuk orang lain, dirinya sendiri, dia tidak berasa. Yang ngajak berantem siapa? Kadang-kadang dua orang berantem ini kadang-kadang ada yang mulai. Yang mulai ini gak berasa lagi, bahwa dia yang mulai. Gak berasa. Cerita masa itu versinya beda. Jadi kalau dia cerita gitu ya, itu Pak, saya gak ngapa-ngapain loh Pak, dikatain ini, katain itu. Udah pasti salah ini. Ceritanya pasti gak jujur. Gak mungkin kan orang diem aja terus tiba-tiba ada ngatain. Mungkin gak sih? Pernah gak kita jalan gitu ya terus tiba-tiba orang ngatain gitu? Gak kenal. Pernah sih. Orang ngatain sambil ketawa-ketawa gitu orangnya. Ketawa sendirian rupanya. Kalau itu beda. Oh ini di gereja, mana ada orang ngatain tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Pasti. Makanya kalau dua orang bertikai, pasti masing-masing ada salahnya juga. Cuma siapa yang mulai pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Api itu nggak mungkin ada, asap itu nggak mungkin ada kalau nggak ada api. Ya, gitu loh. Jadi kita itu mulai sekarang, ayo kita kerahkan hidup kita. Jangan standar ganda. Jangan kita menuntut orang lain melakukan sesuatu tapi kita tidak mau melakukannya. Jangan bohong. Jangan pernah bohong, saudara. Saudara itu ya harus jaga mulut. Ya. Lidah itu bahaya. Saya sendiri yang bocor mulutnya kemana-mana. Coba. Itu namanya standar ganda. Orang lain diharapkan jaga mulut. Tapi dirinya sendiri bocor mulutnya. Gak bisa dipercaya. Kan gitu. Orang lain diharapkan melakukan sesuatu yang ideal, dirinya sendiri tidak ideal. Dulu ada contoh begini, ini standar ganda ini. Jadi ada seorang, kayaknya saya pernah cerita deh, tapi sudah lama. Ada seorang pemuda sedang mencari gebetan. Gebetan itu apa ya? Pacar. Seorang pemuda cari pacar. Tapi dia kurang pergaulan. Jadi pergaulannya kurang, jadi dia susah cari pacarnya, gitu kan. Lalu temennya ada yang pergaulannya luas. Dia bilang sama temennya, cariin gue pacar dong, gitu. Wah ini dia, boleh syaratnya apa? Kata temennya. Syaratnya gini, tingginya sekian, ya, terus dia ganteng, ya agak kaya lah dia minimal, gitu. Pinter lah, oh, macam-macam gitu syaratnya. Oke baik, aku punya banyak teman sih. Ya. Dikenalin dong. Tapi gimana dong aku taunya kamu nanti serius apa enggak, tertarik apa enggak. Kok tertarik kan aku bisa, gimana nih terusannya gini atau gimana lah caranya gitu kan. Nanti aku kasih kode kata pemudanya. Nah, jadi kalau udah ngobrol gitu, nanti pemudanya kalau enggak suka kodenya gini saudara. Gitu. Nah ya udah dong, kisah dia diajak makan, ditemuin, ngobrol, terus pemudanya gini, udah tahu temannya, ya udah, oke, ya udah, nggak ada ceritanya terusan. Besok gitu lagi, terus gitu, rewel banget nih si pemuda ini, rewel banget, makanya nggak dapat pacar. Terus habis tiap kali dia batuk, gitu. Suatu hari si temannya ini bawa cewek yang menarik. Wih, pemuda ini kelihatannya dari awal udah, wah mantep nih. Itu kan, mantep nih. Udah 10 menit, 15 menit kok gak batuk dia. Bagus nih si yang kenalin seneng nih. Wah berarti cocok. Yang gue bawain cocok nih berarti. Berapa lama kemudian ceweknya yang batuk. Ternyata kodenya sama. Karena nama comblangnya sama. Aduh, standar ganda tau gak? Dia mengharapkan pasangan yang sempurna. Padahal dirinya sendiri gak sempurna. Adil gak itu? Orang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong kenalin aku dengan pacar yang tingginya sekian. Pendidikannya tinggi, kaya raya, kayak Korea dan seterusnya gitu. Wah, gitu. Terus malaikat bingung.
Ini gimana ya Tuhan? Dia sendiri standarnya nggak segitu nih. Mintanya yang tinggi. Dia sendiri nggak bener. Gimana sih? Minta itu nggak usah yang begitu, standar ganda. Terapkan sama diri sendiri. Aku begini loh Tuhan. Nah, jangan mengharapkan orang lain juga lebih tinggi diharapkan. Fokusnya diri sendiri aja. Kalau soal perbaikan, fokusnya diri sendiri. Kalau soal berkat, fokusnya orang lain. Memberkati sesama. Orang kebalik-balik. Orang pelit sama orang lain. Tapi boros sama diri sendiri. Kebalik. Kita harus boros tanda kutip. Generous. Apa itu? Dermawan sama orang lain. Pelit sama diri sendiri. Saya sering dimarahin istri saya. Kamu pelit amat sih. Bukan, aku bukan pelit. Aku tidak butuh apa-apa. Ya loh, kalau jalan sama mall sama istri saya gitu ya. Sendal tuh bagus. Sendal yang ini juga gak apa-apa kok. Udah butuh itu gak apa-apa. Malah enak dipakainya. Kalau yang baru kan kaku gitu kan. Kalau yang udah lama enak. Saya simpel aja saya. Ya, gitu aja. Jangan standar ganda, saudara. Jadi mulai sekarang para suami yang di luar sana bukan yang di sini. Yang nun jauh di sono. Para suami jangan mengharapkan istrimu melayanimu kalau kau tidak cinta istri. Kalau kau tidak melayani istrimu. Istri-istri juga gitu, jangan harap disayang suami kalau kau tidak sayang suami. Iya dong, timbal balik kan. Nanti kalau ada istri yang suami yang pakai ayat, jangan kalah. Para suami suka pakai ayat tuh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Gitu. Ya kalah deh gue. Kasihan deh lu. Makanya baca Alkitab yang lengkap. Satu ayat setelah itu atau sebelumnya gitu. Apa? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Seperti Tuhan mengasihimu. Lah kalau suaminya gak mengasihi gak bisa nuntut dia. Harus tunduk istrinya. Istri jangan tunduk sama suami. Kalau suaminya ngelawan Tuhan. Tapi harus menolong suaminya supaya tidak melawan Tuhan. Bukan supaya berantem gitu, bukan ya. Tapi jangan tunduk kepada kesesatan. Biarin deh itu suamiku. Kata orang Jawa gini, ke surga aku ikut, ke neraka pun ikut, aku katut katanya. Katut itu ikut gitu. Oh enggak, jangan mau ke neraka. Ke surga bersama suami mau, suami ke neraka biarin sendiri. Kalau bisa dibawa, diselamatkan, kan gitu. Jangan standar ganda ya. Suami, istri, pelayan Tuhan, jangan ngomongin, itu ngomongin aku, kamu juga ngomongin, sama. Saya kadang-kadang pusing, ini standar ganda di mana-mana ini. Ada orang yang ngomong, suaranya kurang bagus itu. Ya, suaranya dia sendiri fales. Aduh, kadang-kadang ada orang kritik sound system kita. Sound system ini kurang bagus nih. Ya kalau kurang bagus, ayo dibenerin, tolong please. Aku nggak tahu ngebenerinnya, lo nggak tahu bener kok nilai. Wah aneh-aneh aja ini. Kritik tapi yang bener bagaimana nggak tahu. Aduh, saudara, di keluarga aja bisa terjadi standar ganda loh. Kalau nuntut anaknya, kamu harus belajar Alkitab yang benar nak. Tapi dirinya sendiri Alkitab nggak dipakai. Aku nggak mau Alkitab. Kenapa? Aku dengar suara Roh Kudus terus. Ada yang begitu. Ngajarin anaknya supaya belajar Alkitab. Supaya taat Alkitab. Dia sendiri ngomong, enggak perlu Alkitab aku dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus yang mana itu? Yang enggak sama dengan Alkitab. Aneh, ya. Ini, ya saudara, jadi sebenarnya orang yang standar ganda itu orang yang sakit jiwa. Iya. Sebab dia tidak adil terhadap sesama. Dia cuma mau kepentingannya sendiri, enaknya sendiri, mau menang sendiri. Itu sakit jiwa sebenarnya. Orang yang jiwanya sehat itu, dia adil sama sesama. Kenapa? Karena lahir dari kasih. Kasih pasti adil. Dia adil, standarnya sama. Bahkan ketika menghadapi orang yang masih baru belajar gitu ya, banyak kesalahan, dia tahu. Oh ini harus belajar. Gitu doang, bukan diserang. Oh diserang tuh standar ganda itu. Standar kita cuma satu. Adonai Elohim. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebagai closing ya saudara ya.
Kita itu setiap mau bicara, coba dipikir dulu. Ini standar ganda enggak ini? Aku mau menyampaikan sesuatu kepada orang itu, tapi aku sendiri melakukan enggak? Aku mengharapkan dia seperti ini, aku sendiri seperti itu enggak? Harus dipikir baik-baik. Jangan menyakiti orang. Ya. Fokus pada diri sendiri, perbaikan diri sendiri. Sambil memberkati banyak orang. Supaya orang juga berubah seperti kita, memperbaiki diri tanpa mencari kesalahan orang lain. Kan begitu. Amin ya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Oh ya, ada pengumuman sedikit saudara. Kalau saudara misalnya diberkati ya, saudara bisa mendukung renovasi dari gedung ini ya. Kan ini sudah sebentar lagi dibongkar nih saudara. Ini sebentar lagi plong nih 5 meter ke belakang. Nah kan kita butuh AC yang besar-besar, terus studio di bawah. Kalau saudara diberkati boleh ikutan ya. Nah, kalau enggak apa-apa, bagikan saja kebenaran ini ke semua orang. Amin ya. Ingat saudara, sekalipun kita habis lenyap, tapi kita punya Tuhan. Itu yang paling penting. Bertobatlah, mari kita bertobat sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Musik saja. Saudara sekalian, kita itu suatu hari akan berlalu. Tubuh kita akan kembali ke debu. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus sudah sembuh dari sakit jiwa kita. Yang suka standar ganda, yang suka tidak adil sama sesama, yang suka mau menang sendiri, yang tidak mau belajar. Mulai sekarang jadilah keluarga Allah di gereja ini. Sembuh dari sakit jiwa. Konsisten, punya integritas, belajar berkarakter anak Allah sampai selama-lamanya. Katakan dengan tulus saudara, sekalipun dagingku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. 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 Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Terkadang kami tidak sadar bahwa kami melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak sadar bahwa kami menyimpang ke kiri ke kanan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Mengingatkan setiap kami untuk tidak punya standar ganda. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Mohon dipakai terus selama Engkau kehendaki Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa. Menyadarkan banyak jiwa. Mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada. Yang melayani Engkau dengan tulus. Juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba juga berdoa mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Biarlah semakin hari semakin banyak orang yang sadar
bahwa pekerjaan Tuhan sangat mulia, menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami, mohon ulurkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan, kepekaan, mengerti kehendak Allah, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.